warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Junanto, JKP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya bersama dengan Bu Novi yang akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Baik, selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Pak. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Ya. Nah, sebelum observasi dilakukan, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ini sebagai awal persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Baik, sebelum pelaksanaan observasi dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya yaitu adalah melalui kegiatan pengamatan video dan menggunakan papan musik, peserta didik itu mampu menyelesaikan atau menggunakan masalah KPK itu dengan baik. Jadi dengan bantuan video pembelajaran dan papan musik, siswa mampu melakukan atau menyelesaikan masalah tentang KPK itu dengan baik. Itu adalah tujuan yang akan saya capai pada pembelajaran yang akan datang. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat ini, nah kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai? Area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua Pak, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu adalah bagaimana siswa itu mendapatkan atau mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK itu menggunakan ada 3 cara, yaitu yang pertama untuk siswa yang belum memahami dia mewarnai, untuk siswa yang sudah mulai memahami dia menggunakan papan musik, dan yang siswa untuk yang memahami dia menggunakan pohon faktor. Sedangkan keterampilannya yang ingin saya capai itu adalah bagaimana siswa menyelesaikan masalah KPK yang berkaitan KPK dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mengaitkan masalah kehidupan sehari-hari dengan permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Baik, berarti nanti caranya Ibu bagi menjadi 3 ya. Yang belum memahami dan sudah memahami. Oke. Baik, untuk bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan, jelas mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajaran. Oke, rancangan yang ingin saya lakukan yaitu adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dengan dengan menggunakan juga sosial emosional Pak, dengan mengaitkan juga PSE juga di dalamnya. Jadi pembagian kelompok juga saya siapkan dengan 3 kesiapan siswa itu, yaitu 3 kelompok, yaitu tadi ada yang belum memahami, ada yang sudah mulai memahami, dan yang memahami. Untuk model pembelajaran siswa yang akan saya lakukan pada model pembelajarannya yaitu saya menggunakan cooperative learning. Dan metode diskusi itu adalah yaitu metodenya diskusi kelompok dan penugasan, itu adalah yang saya gunakan dalam pembelajarannya. Nah, setelah rancangan Ibu itu tadi, untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat mengajar di kelas apa? Yang pertama itu adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu berisi tentang bahan ajar tentang apa sih KPK, bagaimana menyelesaikan KPK, itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan papan musik. Papan musik itu adalah papan multifungsi, di mana papan itu berguna untuk menentukan kelipatan bisa, prima bisa, faktorisasi juga bisa. Jadi kenapa dia disebut musik, itu adalah multifungsi Pak. Selanjutnya adalah saya menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Itu ada 3 media yang saya gunakan. Nah, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakannya? Saya akan melakukan pembelajarannya itu pada hari Selasa 12 November 2024. Baik, saya catat dulu ya. Nah, baik, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan juga akan mencatat hal-hal
apa saja yang terjadi di kelas. Baik. Di sini saya bukan hanya menggurui, di sini kita sama-sama belajar untuk saling istilahnya membantu agar tercapai pembelajaran anak yang berpihak pada murid. Siap. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan lakukan percakapan Pak Privasi yang nanti mungkin akan dihadiri oleh Pak Fasid yaitu Bapak Dr. Sutanto. Nah, itu nanti setelah kita akan melakukan percakapan untuk kegiatan observasi tadi, pasca observasi. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini Bu. Yang penting pada pelaksanaan nanti disiapkan, yang akan disiapkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya diberkahi oleh Tuhan dan diberikan kelancaran. Mohon dibantu untuk berdoa. Mari Ananda Afin bantu untuk berdoa pada pagi hari ini. Silakan.
KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Biasanya kita diminta menghitung KPK dari 2 atau lebih bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif artinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi sudah ditampilkan video yang menarik tentang KPK. Di video tadi ada juga 3 cara ya, anak-anak. Ada 3 cara, ada tabel, ada faktor, ada juga perhitungan yang ketiga tadi. Tapi di pembelajaran kita juga ada 3 cara mencari KPK. Pakai apa? Pakai pohon, faktor, pakai papan musisi, dan yang ketiga adalah dengan cara mewarnai kelipatannya. Baiklah, kita untuk memperdalam materi kita hari ini, mari kita perdalam dengan menggunakan lembar kerja. Sebelum kita lakukan presentasi, bagaimana kita lakukan hal menyenangkan. Oke? Siap? Siap. Ayo, semuanya berdiri, ayo. Berani maju presentasi yang pertama dari kelompok siapa? Ayo, silakan. Oke, kelompok 1, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana? Tolong hapus dulu papan tulisnya, boleh? Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari KPK menggunakan pohon faktor yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tama. Silakan Tama. Teman-teman, saya akan menjelaskan cara mencari KPK dari 24 dan 30. Teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita beri
lagi yang memiliki kelipatan yang sama tapi yang paling kecil. Paham Flora? Paham? Baiklah, kita kalau selanjutnya adalah mengerjakan soal format atau soal tes. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh berkelompok. Kerjakannya sendiri. Ayo dikerjakan secara serius dan sendiri-sendiri, mandiri. Oke, tulis nama, jangan lupa. Baiklah, silakan kumpul untuk soal formatnya. Ya. Belum ya? Silakan kerjakan dulu. Setelah kita belajar hari ini tentang apa tadi, Nak? Kak? Baik, semuanya sudah hebat, sudah hari ini sudah mengerjakan dengan baik, mengerjakan kegiatan sudah baik, mengerjakan tesnya juga sudah dengan cara sendiri-sendiri. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih dan semangat. Nah, hari ini kita sudah belajar apa nih? Tentang apa tadi? KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan tadi? Kita tadi belajar tentang kelipatan. Kalau kelipatan tadi gunanya apa tadi ya? Untuk apa tadi? Ada yang ingat nggak? Menentukan apa tadi? Jadwal bermain, membagi makanan secara adil, untuk pelajaran lain juga bisa. Tadi masih ingat di video kan bahwa kelipatan persekutuan terkecil itu bisa digunakan untuk banyak hal, banyak ilmu. Oke. Sekarang coba dari pelajaran yang kita sudah lakukan hari ini, bahwa kita mengetahui bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi lebih dari atau bisa jadi dari 2 bilangan atau lebih. Bisa 2, 3 bilangan. Kita cari kelipatan persekutuannya, kelipatan yang sama. Lalu kita mencari kelipatan yang paling kecil. Oke. Untuk hari ini, belajar hari ini, bagaimana sih perasaan semuanya? Senang? Sedih? Atau bagaimana? Coba ekspresi mengungkapkan pelajaran hari ini. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Oh, senang. Terima kasih karena pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan senang. Maka pada minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan. Setelah kita belajar kelipatan persekutuan terkecil, kita akan belajar tentang FPB. Apa itu Bu FPB? Yaitu temannya KPK, faktor persekutuan terbesar. Jadi minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang FPB. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Maka kita lakukan kegiatan selanjutnya, yaitu are you ready?
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Suranto, salah satu guru penggerak anak dari SD Negeri Karangmanik Kabupaten. Saat ini bersama saya guru yang diobservasi yaitu Ibu Novi dan juga Bapak Taufik Sutanto sebagai pengajar praktik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang observasi yang sudah kita lakukan tempoh hari untuk proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan. Perasaan saya waktu melakukan observasi kelas itu adalah yang pastinya ada rasa gugup, Pak. Karena pada proses observasi itu ini kan kegiatan tidak rutin, jadi tidak setiap hari saya lakukan. Perasaan gugup itu pasti ada, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kegiatan yang kita mau, yang kita inginkan, yaitu semuanya berjalan dengan baik. Baik, kalau Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan yang ketika kita laksanakan observasi yang area pengembangan yang sudah saya sepakati pada awal, yaitu ada 2 area pengembangan, yaitu area pengembangan yang pertama itu adalah area pengembangan pengetahuan, di mana saya menginginkan peserta didik saya itu mampu mengetahui dan memahami tentang konsep KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi peserta didik itu mampu, Pak, tahu, paham, dan mengenai konsep dari KPK tersebut. Yang kedua itu adalah area pengembangan keterampilan, di mana saya menginginkan peserta didik saya mampu dan mahir itu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, itu menggunakan konsep yang sudah mereka pahami, yaitu konsep KPK pada sebelumnya. Pak, Sedangkan tahapan yang saya ingin lakukan, yaitu yang sudah saya lakukan, itu tahapan itu sesuai dengan rancangan dari modul ajar yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti itu, Pak. baik, terkait dengan area pengembangan tadi, menurut pendapat Ibu apa sudah berhasil atau belum? Sesuai dengan kegiatan yang sudah saya lakukan, menurut saya area pengembangan yang sudah pada kemarin yang sudah saya lakukan itu adalah sebagian besar sudah menghasilkan hasil yang sudah memuaskan. Menurut saya tingkat keberhasilannya sudah cukup baik, tetapi tidak semua peserta didik itu ikut dan mampu atau aktif dalam proses pembelajaran. Itu adalah salah satu kendala yang saya dapatkan, Pak. Jadi semuanya sudah berjalan baik, tetapi ada kendala, ada beberapa siswa atau murid saya itu memang tidak aktif, Pak. Hanya mengikuti alur proses pembelajaran saja. Seperti itu. Menurut pendapat Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, kendala itu terjadi karena saya tidak melakukan waktu melakukan diagnosa awal atau asesmen awal itu adalah tidak memenuhi kebutuhan seluruh siswa saya. Itu adalah yang sebagian bahan refleksi saya bahwa saya harus membuat bahwa proses pembelajaran itu sesuai dengan bagaimana apa kebutuhan peserta didik saya, di mana dari gaya belajarnya, dari tingkat pemahamannya, saya harus memenuhi keseluruhannya, Pak. Seperti itu. Baik, dengan terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, Ibu untuk melihat jalannya kegiatan dari awal dan sampai akhir, itu apa yang Ibu lakukan untuk mengoreksi diri kita? Yang pastinya saya akan melakukan refleksi bagaimana saya harus membuat peserta didik saya itu merasa nyaman dalam proses pembelajaran dan ikut aktif. Semua peserta didik tanpa terkecuali aktif dalam proses pembelajaran itu semuanya, dan saya harus menggunakan refleksi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya itu. Pada kegiatan itu adakah yang membantu Ibu?
Untuk melakukan refleksi itu saya membutuhkan yang pastinya rekan sejawat saya, teman saya itu untuk bagaimana menilai atau memberikan masukan kepada saya apa yang akan saya lakukan untuk proses pembelajaran saya selanjutnya, untuk memperbaiki proses pembelajaran saya selanjutnya. Setelah Ibu melakukan refleksi, itu otomatis kita mengetahui hasilnya. Ya. Nah, kapan Ibu akan menerapkan hasil dari refleksi? Yang pasti yang pastinya saya tidak bisa menentukan hari ini atau hari apa. Yang pasti saya secepatnya setelah saya pembenaran atau setelah saya melakukan koreksi dan revisi dari semua modul ajar dan tahapan dan apa saja yang akan saya lakukan pada pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran itu Pak secepatnya. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Di akhir kegiatan ini, silakan Ibu kan simpulkan dari awal dan hingga akhir tadi pendapat Ibu. Baik, pada proses observasi ini yang jelas perasaan saya yang pertama pasti gugup karena ini adalah suatu hal yang baru, ilmu baru bagi saya. Bagaimana menyiapkan pembelajaran yang baik, bagaimana menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu adalah bukan hal yang mudah. Yang pastinya adalah butuh proses pembelajaran, butuh proses untuk bagaimana saya harus memenuhi semua kebutuhan peserta didik saya, itu adalah membutuhkan proses Pak. Yang pastinya saya masih membutuhkan banyak pembelajaran, banyak masukan dari teman-teman, banyak masukan dari yang pasti dari Bapak Kepala Sekolah untuk ikut bagaimana membuat pembelajaran di kelas saya itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi, kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dari semua kegiatan tersebut, saya berterima kasih karena kepada Ibu sudah mengambil waktunya. Semoga pembelajaran yang akan kita terapkan ke depan di kelas dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.